nanti nangis gitu di kantor polisi. Mama, tolongin aku mama, ya kan? Aku takut, aku nggak mau dipenjara. Sebagai ibu yang baik, penjarain. Karena apa? Biar dia tahu apa yang salah, apa yang benar, gitu. Jadi kenapa aku merasa begini ya? Nikita, gue kagetnya gitu. Kok bisa gitu Nikita ngelaporin Loli karena dia mikir lebih baik aku yang memenjarakan Loli daripada suatu hari nanti Loli dipenjarain sama orang lain. Betul atau betul Ibu? Lebih baik kita mengorbankan anak kita untuk sementara untuk dia berubah daripada nanti dia besar nggak bisa berubah. Benar apa benar Ibu? Apa kalian akan melakukan sama seperti itu? Kalau Nikita oke lah dia umur 30 ke atas dia udah set. Loli ini umur 17 tahun ke atas loh ya. Ini orang-orang yang ikut campur dan secara nggak langsung mensupport kelakuan anak itu ya. Kalian ini adalah benar-benar dakal. Karena apa? Kalian membuat Loli seperti alat untuk membalas dendamkan perasaan kalian. Ya. Itu nggak baik. Karena apa? Kalian tidak ada di situ waktu Loli lahir. Kalian tidak ada di situ waktu Loli sekolah. Kalian tidak ada di situ waktu si Nikita cerai. Kalian tidak ada di situ waktu si Nikita sakit, ya. Kalian tidak ada di situ. Ya, bukannya gua ngebela Nikita ya. Sampai detik ini pun aku netral. Karena apa? Nikita salahnya mungkin dia emosi, orangnya keras, orangnya AA, BB gitu ya. Loli ini mungkin orangnya ya hampir 11. Ya buah nggak jatuh dari anaknya, dari ibunya ya, dari pohonnya. Ya. Kita bisa lihat, kita bisa itu, tapi kita cuma bisa menilai, tapi jangan karena tetap permasalahan ibu dan anak ya guys. Dan gue ini kaget ya. Gue kan punya akses ya guys, ya aku bisa baca dan aku bisa tahu titik si Fitri di mana, ya si Ica Marisa di mana, aku bisa tahu. Makanya kemarin aku bilang si Isa Zega tuh udah pulang, si Isa Zega tuh udah pulang, ya kan, gitu. Jadi aku tahu bahwa Loli ini ada, guys kalian tahu nggak, Loli itu ada kasus tersangka. Coba ibu-ibu sama bapak-bapak ya, sama Home Pimpalium Gerambeng kebanyakan di sini kan. Kalau bapak-bapak nggak mungkin di sini deh. Kalian tahu nggak Loli itu ada kasus laporan dia udah jadi tersangka. Kalian tahu nggak? Ada yang tahu loh ya. Jadi Loli ini ya, ini aku sedikit kaget ya. Jadi Loli ini dilaporin sama Nikita Mirzani karena apa? Status sebagai anak kecil ya, dia tidak boleh melakukan apapun yang dia lakukan, harusnya minta izin ke orang tuanya ya kan. Jadi ada hal-hal medis, ada hal-hal yang mungkin dia belum bisa melakukannya. Jadi kenapa ya gue kagetnya kok tersangkanya dari tanggal 2 Desember loh guys. Tanggal 2 Desember 2020 ya. Loli itu sudah menjadi tersangka. Dari kasusnya Nikita. Itu gue kaget kayak, hah? Gue kira si Loli jadi tersangka dari siapa yang mau ngelaporin dia gitu ya. Makanya gue kagetnya. Kok bisa? Iya gak? Ya. Ternyata gue mikir-mikir, tapi ini nggak di-up di media ya, baru aku nge-up karena aku ya aku harus kalian harus lihat gitu. Kenapa sih bisa sampai seheboh ini gitu loh. Ternyata Nikita ini udah tahu kalau misalnya Loli di rumah aman itu tidak aman ya. Karena ya mungkin di rumah aman itu direhab sama anak-anak yang bermasalah lainnya ya. Mungkin benar, aku tidak bisa diduga di sana ada anak-anak yang direhab karena ya kan kita nggak tahu ya guys, kita nggak tahu di lembaga itu disamakan sama siapa, karena anak-anak bermasalah, anak-anak yang punya physical emotional help mungkin disatuin di tempat yang sama ya. Jadi aku itu cuman mikir kok bisa gitu sini kita sampai ngelaporin Loli, kok bisa gitu loh ya. Tapi gue mikir-mikir kadang-kadang
seorang ibu harus tega memberikan anaknya pelajaran sekarang ya, mumpung dia masih bisa dipegang gitu loh guys ya, daripada nanti mohon maaf ya, sejelek-jeleknya nanti Loli jadi apa ya, bisa jadi yang enggak ya. Benar nggak guys? Jadi kadang-kadang kita harus mengorbankan, ini ibu-ibu yang zaman dulu ya, yang umurnya mungkin 40-50-an tahun, kalian masih nyubit anak kalian masih setrap anak kalian masih ngerem anak kalian di WC gitu ya. Pokoknya kalau kamu nggak minta maaf sama mama, kamu nggak boleh keluar dari WC. Benar apa benar ibu? Ya, karena apa? Kita nyubit aja kita yang sakit ya. Bener gak guys? Ibu-ibu yang nyubit anaknya gitu, gemes, kita yang sakit. Ibu-ibu yang sakit. Ya, maaf ya, aku jadi ibu duk-duk sekarang ya. Bener gak? Lu jewer, lu gampar anaknya, lu yang nangis. Bener gak? Ya, karena apa? Mama tuh gak mau nampar kamu nak. Ya, mama tuh gak mau nyubit kamu. Ya, ya kan? Kalian yang lewat gitu, tapi kalian yang ngegampar, ya. Jadi kalian tuh harus lihat dulu, ini tuh prospeknya apa gitu loh guys. Ya kenapa sih bisa sampai segini? Karena nih kita tuh sayang sama anaknya. Gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya. Sampai sekarang tuh masih dipertahankan gitu loh, ya. Bahwa dia yang menaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak itu. Masa gue yang mau itu? Coba, benar nggak? Benar ibu-ibu ya, kalian yang udah capek mengandung 9 bulan, kalian yang menaruhkan nyawa kalian waktu di ruang operasi atau persalinan, masa boya kalian yang kan ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini ya, maaf nih, kalau nih kita caranya mungkin terlalu barbar ya. Gua nggak tahu, mungkin bener nggak dikasih makan atau apa. Itu isu-isu ya lah ya. Tapi ujung-ujungnya Loli masih ke UK guys. Ya. Kalau misalnya Nikita Mirzani nggak sayang sama anaknya, ya, udah mati Loli. Ya. Udah jadi gelandangan, udah di lampu merah kayak yang jadi pargoy gitu kan, ngamen kan. Siapa sih yang nggak tahu Nikita Mirzani ya? Kalau misalnya dia pengen Loli bebas gitu, bisa. Thank you Kimberly ya. Coba kalau misalnya dari awal emang Nikita Mirzani nggak sayang sama Loli, udah mau dia keluar dari rumah ya, mau dia nggak sekolah, mau dia makan, mau dia pacaran sama siapa, karena itu dasar dari pedulinya seorang ibu. Ya, kita nggak boleh nyalahin anaknya juga. Karena apa? Loli ini mungkin di Jakarta terlalu banyak pengaruh ya guys, dari lingkungan, mungkin dari tekanannya juga. Ya, jadi jangan disalahkan Lolinya, jangan disalahkan ibunya. Kita harus mendoakan dan mensupport secara positif. Ya. Karena kebayang nggak guys, kalau kalian di tempatnya Nikita Mirzani, itu anak kalian, ya, itu anak kalian udah sekolahin, kalian udah besarin, terus anak itu ngatain kalian, ibu ibu operasi plastik, sedih nggak hati kalian? Kalian dibentak aja sama anak kalian, mama, sakit, pasti sakit. Ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngebully Loli juga jangan. Karena kalau misalnya kita membuli seluruh Indonesia, ngebully Loli, dia jadi punya rasa ego, membenci. Ya karena kok gue salah mulu. Ya, kok gue salah mulu. Makanya kenapa kemarin si Loli ini dimasukkan ke rumah aman, sekarang ditahan dilindungi sama rumah sakit Polri. Karena apa? Dia perlu bantuan. Nggak mungkin banyak orang ikut campur tangan guys. Namanya ada lembaga KPI, AI, ada
PPI atau apalah, aku nggak tahu istilahnya. Pokoknya ada pelindungan ibu dan anak, ya, ibu dan anak, ya, kepolisian ibu dan anak kalau nggak salah ya. Pokoknya ada lembaga-lembaga yang melindungi anak. Karena apa? Mereka tahu anak itu nggak semua A ya A, B ya C. Ada yang A B C, ada yang Z. Beda-beda anak itu, kita nggak bisa menyamakan semua anak, ya. Gitu. Jadi kenapa aku merasa begini ya? Nikita, gue kagetnya gitu. Kok bisa gitu Nikita ngelaporin Loli, karena dia mikir lebih baik aku yang memenjarakan Loli daripada suatu hari nanti Loli dipenjarain sama orang lain. Betul atau betul Ibu? Lebih baik kita mengorbankan anak kita untuk sementara, untuk dia berubah, daripada nanti dia besar nggak bisa berubah. Bener apa bener Ibu? Apa kalian akan melakukan sama seperti itu? Ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini kita nggak bisa, contohnya ya, ada anaknya curi motor atau apa kan nanti nangis gitu di kantor polisi, mama tolongin aku mama, ya kan, aku takut, aku nggak mau dipenjara. Sebagai ibu yang baik, penjarain. Karena apa? Biar dia tahu apa yang salah, apa yang benar.